Kami dari kelas Manajemen A, mata kuliah Pengantar Bisnis Digital. Hari ini kami akan mempresentasikan analisa peluang bisnis dari hasil interview. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firzia Mandariano dengan NIM 20240211034. Saya Michael Massimo dan NIM-nya 2024 021018. Saya India Aprila dengan NIM 20240211028. Saya Ulay Citra Sahrul dengan NIM 20240211022. Saya Tiara Dokterviani dengan NIM 2024021009. Jadi, objek yang kita pilih yaitu adalah housekeeping, yang dimana housekeeping ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseluruhan kebersihan dan juga aktivitas yang ada di dalam kampus. Nah, tetapi mereka ini sering banget untuk mengalami suatu kendala yang dimana memiliki beban tugas yang di luar job desk ataupun gangguan-gangguan dari internal. Dan dari sini kondisi yang sudah kita lihat membuka peluang untuk kami sebagai para mahasiswa dapat membuatkan suatu aplikasi digital untuk dapat lebih lagi menjaga keseimbangan untuk para housekeeping ini agar jadwal mereka lebih teratur, adil dan juga efisien. Tujuan dari interview yang sudah kami lakukan adalah untuk mengidentifikasi kendala housekeeping dalam menjalankan tugas, lalu mengetahui harapan housekeeping terkait pekerjaannya, lalu menganalisis peluang penerapan bisnis untuk mendukung kinerja housekeeping, lalu yang terakhir merancang konsep aplikasi pemantau dan manajemen tugas housekeeping secara real time. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin narasumber. Yang pertama ada Mbak Mia Sapina. Di sini kendala Mbak Mia atau pains-nya selama menjalankan tugas adanya permintaan untuk mengerjakan pekerjaan tambahan di luar tanggung jawab utama sehingga beban kerjanya bertambah. Kemudian tugas-tugas yang mendadak ini juga menghambat penyelesaian dari tugas utama. Kemudian beban kerja yang tidak merata karena tidak adanya sistem pembagian tugas yang jelas. Nah, maka dari itu, narasumber kami memiliki harapan agar kedepannya bisa fokus untuk menyelesaikan tugas utamanya terlebih dahulu. Nah, untuk tugas tambahan bisa diberikan setelah tugas utamanya sudah terselesaikan. Dan juga tugas-tugas mendadak bisa otomatis dialihkan ke staf lain yang mungkin sedang kosong jadwalnya. Nah, selanjutnya harapannya juga mereka ingin adanya aplikasi yang dapat mendata, memantau, dan juga mendistribusikan tugas secara real time. Maka narasumber kedua yang sudah kita wawancarai yaitu Mbak Noni. Pains yang dimiliki yaitu jam kerja yang terlalu padat, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, membuat tenaga cepat habis atau lebih capek. Terus yang kedua, jika mahasiswa ada kendala, mahasiswa tuh harus lapor ke bagian ini dulu baru bisa ditanganin atau dibantu sama cleaning service. Jadi agak ribet. Terus yang ketiga itu ada cleaning service ini diambil dari PT atau housekeeping. Jadi kontrol dan koordinasinya terbatas. Terus gains-nya komunikasi dan respon cepat tim sigap. Jadi bisa menangani masalah yang mendadak dengan cepat. Terus yang kedua, status karyawan maunya tuh diambil tetap dari kampus, jadi bukan kontrak dari PT. Terus yang terakhir, mau ada fitur aplikasi jadwal kerja untuk mempermudah dan monitoring dan pengaturan shiftnya itu gampang. Oke, selanjutnya narasumber ketiga dengan Mas Agil. Oke, di sini pertama pains-nya itu tugas pembersihan yang sering mendadak. Biasanya kayak aula atau kelas yang biasa mendadak minta dibersihkan. Nah, yang kedua ada pekerjaan pagi. Nah, contoh dari pekerjaan pagi ini adalah mengelap kaca lift. Nah, ini tuh harus selesai sebelum jam 7 pagi karena biasa habis itu udah ramai. Ketiga ada miskomunikasi antar petugas. Biasanya ini tuh jadi memperhambat kerjaan mereka antara ruangan yang sudah dibersihkan ataupun belum. Oke, kita lanjut ke gains-nya. Yang pertama ada sistem atau aplikasi yang bisa mencatat dan membagikan informasi permintaan mendadak. Nah, ini tuh mendadak seperti kayak tadi, misal dosen minta dibersihkan aula ataupun kelasnya, nah itu tuh biasanya mendadak kan. Nah, di sini tuh ada bakal muncul notifikasinya.
Nah, yang kedua ada pembagian tugas yang lebih jelas agar pekerjaan lebih terorganisasi. Nah, ini juga nanti ada kayak fitur di aplikasinya yang membuat kayak task manajemennya ada apa aja, tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga, komunikasi lebih lancar antar petugas sehingga pekerjaan tidak tumpang tindih. Ini akan mengurangi miskomunikasi antar petugas. Dan selanjutnya kita ke narasumber yang keempat, yaitu ada Mas Karim. Di sini fans dari beliau, yaitu beliau ini selalu terkadang terhambat pada saat ingin membersihkan toilet dikarenakan toilet yang sangat ramai. Dan juga adanya terkadang beliau ini selalu sulit untuk mengetahui kelas mana yang kosong sehingga harus keliling seluruh ruangan yang ada pada gedung tersebut. Dan juga yang terakhir, Mas Karim ini merasa pekerjaan yang dia kerjakan ini terasa sangat berat dikarenakan adanya miskomunikasi ataupun tidak selaras dengan partnernya. Nah, gains yang ada yaitu beliau ingin untuk adanya penambahan karyawan agar pekerjaan yang tadi terasa berat akhirnya akan terasa ringan. Dan juga ada gains yang kedua yang dimana beliau ini menginginkan untuk adanya fitur khusus dalam pemberitahuan yang ada di gedung, dimana ruangan yang kosong agar bisa langsung dibersihkan oleh Mas Karim dan juga housekeeping yang lainnya. Narasumber yang terakhir di sini adalah Mas Doni. Pensinya di sini adalah di mana Mas Doni bekerja membersihkan seluruh area UPJ yang mencakup gedung A, B, dan halaman. Lalu di sini hambatannya masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan utamanya meliputi luasnya cakupan kerja, lalu keterbatasan alat, lalu komunikasi antar petugas yang kurang efektif, dan jadwal shift yang sering bentrok, serta pekerjaan fisik yang berat seperti membersihkan komblok. Lalu di sini gainsnya adalah jika hambatan tersebut teratasi, akan diperoleh banyak keuntungan. Lingkungan kampus yang menjadi lebih bersih dan rapih, nyaman, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan maksimal berkat alat yang memadai. Koordinat antar petugas semakin lancar, jadwal kerja lebih teratur, serta persediaan dan pengelolaan inventory yang lebih terstruktur agar kebutuhan kerja selalu tercukupi tepat waktu. Dan motivasi kerja meningkat karena adanya dukungan yang jelas. Oke, conclusion atau kesimpulan dari hasil pains and gains narasumber kita bahwa housekeeping di kampus menghadapi tantangan yang cukup banyak berupa tugas mendadak, beban kerja yang tidak merata, serta komunikasi dan juga koordinasi yang belum optimal. Di sisi lain, mereka juga memiliki harapan dengan adanya sistem digital yang mampu membantu mengatur dan juga memantau serta membagi tugas dengan lebih efisien sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah, transparan, dan juga ringan. Oke, maka dari itu project goals yang kelompok kami kembangkan ada berupa aplikasi digital yang dapat membantu proses pelaksanaan dari sistem kinerja housekeeping. Jadi contohnya seperti yang sudah kami tampilkan di samping. Ini merupakan halaman utama yang menampilkan berbagai fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi ini, yaitu seperti dashboard, task management, laporan kinerja, dan juga ada inventaris alat. Nanti akan ada notifikasi dan juga laporan-laporan yang real time yang bisa dipantau oleh manajemen pengelola dalam penerapan kinerja housekeeping di sini. Dan juga di sini menampilkan nama pemilik akun dan ruangan apa yang sedang dibersihkan. Jadi di sini baik dari PT Housekeeping ataupun dari kampus sendiri yang ingin mengelola dan juga mengetahui kinerja secara real time bisa menggunakan aplikasi ini. Dan di sini setiap staff dari housekeeping akan memiliki akun dan ID-nya tersendiri sehingga kita bisa melihat secara optimal dan juga efisien. Selanjutnya ada fitur dashboard harian. Halaman ini menampilkan ringkasan jadwal dan tugas-tugas untuk hari yang akan dipekerjakan.
Terus juga petugas kebersihan bisa melihat status tugas kayak sedang berlangsung atau sudah dikerjakan atau belum dikerjakan secara sekilas. Tujuannya untuk memberikan gambaran cepat mengenai beban kerja harian. Selanjutnya ada profil pengguna. Jadi halaman ini akan menampilkan informasi detail mengenai para petugas, termasuk nama, ID, atau mungkin bisa ditambahkan profil foto juga. Terus supervisor bisa menggunakan untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab di area tertentu atau untuk tujuan manajemen tim. Tujuannya untuk identifikasi para petugas dan informasi dasar akun ini. Fitur selanjutnya yaitu ada tes manajemen. Nah, dalam halaman ini akan menjadi pusat pengelolaan tugas, di mana petugas dapat melihat daftar tugas harian yang sudah dijadwalkan dan juga menerima serta mengelola permintaan tugas mendadak dari aktivitas akademika. Ini akan membantu dalam prioritas dan koordinasi pekerjaan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu mengelola semua jenis tugas kebersihan baik rutin maupun ad hoc. Nah, di sini ditampilkan ada bagaimana halaman ini akan ke depannya. Yaitu ada pertama di sini ada kolom tugas harian. Ini bisa dilihat yang kayak udah selesai atau belum atau harus diselesaikan. Nah, kalau kedua itu tuh ada tugas mendadak. Nah, itu akan ada requestan dari misalnya dosen yang minta tiba-tiba mendadak minta dibersihkan ruangannya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu ada notifikasi real time. Halaman ini adalah pusat notifikasi yang menampilkan semua pemberitahuan penting secara real time. Ini termasuk notifikasi tugas baru, terutama tugas mendadak, perubahan jadwal atau pesan dari supervisor. Tujuannya memastikan petugas selalu terinformasi tentang pembaruan dan tugas penting. Oke, di sini juga ada contohnya bagaimana kan nanti notifikasi halamannya. Nah, ini tuh sama kayak notifikasi pada bar HP, yaitu nanti ada tugas mendadak muncul langsung ada di atasnya dan itu akan menumpuk ke bawah. Jadi bisa dilihat kabar terbarunya secara real time. Fitur yang selanjutnya yaitu di bagian sebelah sini itu ada progress tracking. Jadi di sini housekeeping bisa dilihat di tugas harian yang dia dapat itu tuh bisa kita lihat mana saja ruangan yang belum atau sedang diproses atau yang sudah selesai. Nah, di sini juga menjadi alat seorang supervisor yang dimana dia bisa melihat aktivitas yang dilakukan seorang housekeeping dalam setiap tugas yang sedang dilakukan ataupun sudah dilakukan. Tujuannya untuk memantau kemajuan progres dari aktivitas pembersihan yang dilakukan oleh seorang housekeeping dan juga status penyelesaian tugasnya secara real time. Nah, yang selanjutnya ada fitur di bagian sebelah sini. Fitur terakhir yaitu adanya inventory tools yang dimana terdaftarnya semua alat-alat yang bisa digunakan oleh seorang housekeeping. Di sini seorang petugas dapat melihat alat apa saja yang masih ada stok ataupun yang sudah tidak bisa digunakan. Nah, di sini juga seorang housekeeping bisa mengajukan untuk penambahan suatu stok alat bersihnya ataupun menanyakan alat yang sudah habis bisa disediakan ulang atau tidak. Nah, tujuannya untuk memastikan ketersediaan seluruh alat kebersihan dan juga mempermudah seluruh housekeeping dalam melakukan pembersihan seluruh ruangan yang ada di dalam kampus. Baik, harapan kami dengan adanya aplikasi ini diharapkan pekerjaan housekeeping menjadi lebih teratur, efisien, dan juga mendukung terciptanya lingkungan kampus yang bersih serta nyaman. Dan juga ada beberapa harapan dari staf housekeeping, yaitu mereka ingin sekali di-recruit dengan UPJ secara langsung agar terlepas dari PT-nya, agar bisa dikelola dengan baik oleh UPJ. Maka dengan itu kami sangat berharap bahwa ide ini dapat digunakan oleh pihak UPJ dalam memantau kinerja dari housekeeping secara real time agar bisa lebih baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.